warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, senang sekali saya Dian Rahma kembali hadir di hadapan Anda, tentu dalam program Dewan Kota Kendari Menyapa. Nah, pemirsa, perlu yang Anda ketahui bahwa menjadi perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara tentu memiliki tugas dan tanggung jawab yang cukup banyak. Bukan sesuatu hal yang mudah, namun juga bukan berarti tidak mungkin dapat diatasi segala permasalahan yang terjadi. Kota Kendari sebagai ibu kota Provinsi Sulawesi Tenggara tentu menjadi sentral utama ketika orang-orang melihat wajah daerah ini. Pastinya harus memberikan berbagai output yang baik dan menjadi contoh bagi yang lain. Jika ditanya ini menjadi tugas siapa? Ya tentu ini adalah tugas kita semua, pemerintah, masyarakat, hingga DPRD Kota Kendari. Nah, lalu saat ini Komisi 3 DPRD Kota Kendari yang membidangi pembangunan dan kesejahteraan rakyat diketuai oleh pria kelahiran Buton 15 April 1984. Ini dia, Laude Muhammad Rajab Jinikde Esos Mhum. Selamat bergabung Bapak, terima kasih. Ya, terima kasih. Dan boleh tanya dulu kabarnya pada hari ini gimana Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, dan insya Allah tetap terus sehat ya Pak. Amin. Karena sehat demi untuk terus bagaimana mengatasi segala permasalahan yang terjadi di masyarakat, khususnya di bidang kesra dan pembangunan. Nah, boleh tahu sebelum kita lanjut, ini juga banyak informasi yang perlu Anda ketahui pemirsa, bahwa Bapak Rajab ini dulunya juga mantan seorang aktivis pada saat masih duduk di bangku perkuliahan. Benar demikian Pak? Boleh diceritakan dulu tidak Pak, awal mula sampai akhirnya apakah memang ada cita-cita untuk duduk sebagai perwakilan rakyat di kursi DPR ini? Silakan Pak. Oh ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, khususnya para pemirsa. Menelisik tentang perjalanan karir politik saya. Ya. Saya mulai dari kampus dan hari ini duduk di DPR Kota Kendari. Itu memang melalui proses perjalanan yang panjang. Saya kuliah di Universitas Haloleo S1 di jurusan antropologi, dan di sana saya coba meniti karir menggabungkan antara apa yang saya dapat di bangku kuliah dengan organisasi. Saya alhamdulillah berorganisasi eksternal di PMI. Di sana saya digembleng, saya diajari tentang bagaimana membantu masyarakat, bagaimana bersama rakyat dalam menyelesaikan banyak persoalan terkait dengan kebijakan-kebijakan pemerintah. Ya. Dan hari ini saya berada di dalam pemerintahan itu sendiri. Ketika saya masih duduk di bangku kuliah, saya sudah coba masuk di organisasi internal kampus, yaitu Majelis Permusyawaratan Mahasiswa, dan itu 4 kali. Di sana saya coba menimba ilmu dan menimba pengetahuan tentang bagaimana berorganisasi, khususnya kita sebagai perwakilan mahasiswa yang itu bisa memperjuangkan aspirasi-aspirasi mahasiswa. Di situ prosesnya. Setelah itu saya selesai menimba ilmu di 2010, lalu saya melanjutkan studi ke Universitas Indonesia, dan di sana juga saya coba memadukan dan mengambil sisi pengetahuan dan ilmu melalui konsep, sehingga apa yang hari ini saya jalani itu merupakan buah dari proses yang coba kemarin kita dapatkan. Saya pikir di situ. Iya, Pak, kalau boleh tahu dan juga ini diinformasikan ke pemirsa semua. Kalau tadi kita mendengar penjelasan dari Bapak Rajab ya, bahwa di setiap menimba ilmu dari di bangku S1, lanjut lagi ke S2, ini tetap aktif di organisasi eksternal gitu, internal. Nah, ini tanggapannya seperti apa? Memang keinginan Pak, atau memang ada alasan gitu kenapa bergabung? Ya, ini mungkin bagian dari profesi saya. Saya memang lahir dari orang sosial, yang itu memang jurusan saya itu antropologi yang berbicara tentang ilmu sosial, ilmu kemasyarakatan, ilmu manusia. Jadi aplikasi dari ilmu itu sehingga saya hari ini tidak putus-putusnya terus membangun silaturahmi dengan teman-teman, adik-adik mahasiswa, organisasi-organisasi eksternal, organisasi internal, untuk kita berbagi pengetahuan.
Karena dalam filosofi hidup saya, sekecil dan sebesar apapun ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh orang lain, itu merupakan salah satu hal besar yang ada dalam diri kita untuk bagaimana kita saling memadu, saling bertukar pemikiran atau bertukar tentang pengetahuan itu. Karena saya lagi-lagi tanpa orang lain saya nggak bisa berpikir, tanpa orang lain saya tidak bisa hidup. Seperti itu sih filosofi yang sebenarnya ada di dalam proses kehidupan saya yang hari ini coba kita jalani. Walaupun saya berada di DPRD Kota Kendari, tetap bahwa masyarakat, mahasiswa, lembaga-lembaga LSM, organisasi-organisasi eksternal, internal, itu bagian dari sahabat dan teman yang hari ini bagaimana kita saling berbagi pengetahuan untuk kita membangun daerah ini, khususnya kami di profesi kami sebagai penyambung lidah rakyat yang mempunyai 3 fungsi, untuk bagaimana kita membangun daerah ini bisa menjadi lebih baik ke depannya. Karena tidak mungkin hanya kita di DPRD Kota Kendari yang bisa memikirkan ini, tetapi bahwa masyarakat dan semua elemen masyarakat, baik itu organisasi apapun, itu punya kontribusi untuk bagaimana kita sama-sama membesarkan daerah ini. Saya pikir seperti itu. Iya, adanya kolaborasi sih sebenarnya Pak. Dan memang ini sejujurnya pemirsa, bahwa kalau kita berbicara ya, saya pun atau Anda pun dimanapun kita berada, pasti kita butuh yang namanya bantuan dari orang lain. Kita tidak bisa hidup sendiri, dan inilah yang coba terus diaplikasikan oleh Bapak Rajab hingga saat ini. Pak, boleh tahu dari sekian panjang perjalanan proses yang Bapak lakukan, pelajaran penting apa yang akhirnya Bapak dapatkan hingga saat ini dan ditanamkan dalam kehidupan Bapak? Iya, pertama itu tentang persoalan tukar pikiran, mana yang di posisi orang tua, sebagai bagian dari kita menimba pengetahuan, karena tanpa mereka yang duluan di dalam kehidupan ini, kita tidak bisa diajari tentang bagaimana menata komunikasi yang ada di dalam kehidupan kita bermasyarakat. Bagaimana kita berkomunikasi dengan yang sekarang berada di setaraf dengan kita, itu juga penting untuk bagaimana kita bisa saling melihat kondisi yang ada saat ini. Dengan kita berkomunikasi dengan adik-adik yang kemarin sebagai masa lalu kami, tetapi bahwa ada bagian evaluasi untuk bagaimana kita bisa melihat apa yang menjadi kekurangan dan kelebihannya, sehingga kita bisa bertukar pikiran, sehingga dalam proses kehidupan kita dan adik-adik ini bisa itu menjadi baik dan tertata. Sepikir itu. Ya, jadi memang sampai sejauh ini pelajaran-pelajaran pelajaran-pelajaran itu. Saya tidak mungkin bisa seperti ini tanpa ada kakak yang bisa mengajari saya. Saya tidak mungkin seperti ini tanpa ada teman-teman, saudara-saudara saya sederajat, saudara-saudara saya umur saya, untuk bagaimana kita saling bertukar pikiran dan berinovasi tentang apa yang akan kita lakukan di masa depan, dan bagaimana kita bicara dengan adik-adik yang hari ini misalnya mahasiswa yang hari ini butuh bimbingan kita untuk bagaimana bisa menceritakan tentang masa lalu yang bisa kita perbaiki untuk menjadi lebih baik di kehidupan berikutnya. Saya pikir itu. Berbicara masalah bimbingan, dukungan, boleh tahu tidak Pak, siapa yang sosok paling memberikan dukungan lebih terkhusus? Pastinya orang tua ya pasti. Selain orang tua mungkin siapa sih Pak orang-orang yang paling mengambil peran penting di kehidupan Bapak Rajab? Iya, dalam proses kehidupan saya jujur belajar dari yang namanya struktur. Tadi saya sudah katakan bahwa ada kakak, ada orang tua yang selalu menjadi pembimbing dari proses kehidupan kita. Betul, orang tua menjadi salah satunya karena beliau adalah pengganti Allah kalau bisa bicara tentang ibu, pengganti Allah dalam kehidupan ini. Kalau bicara ayah, karena ayah saya sudah meninggal, itu pengganti Nabi. Tetapi bahwa ada orang tua yang paling banyak berjasa di dalam kehidupan kita, atau kakak-kakak senior yang paling berjasa di dalam kehidupan kita, yang saya percaya itu bagian dari struktur regenerasi yang dibutuhkan oleh kita adik-adik. Bagaimana kita bisa tahu sesuatu tanpa kita diajari oleh mereka yang sudah punya pengetahuan dan ilmu yang bisa ditransfer ke kita, sehingga kita bisa mengetahui, bahkan bisa mengembangkan itu menjadi inovasi baru. Kalau saya dari kampus, berarti saya belajar dari senior-senior saya yang dulu sudah berhasil. Ya, termasuk hari ini ketika kami berada di DPR, secara otomatis kami belajar dari senior-senior yang sudah 2 periode, yang sudah duduk terlebih dahulu di DPRD Kota Kendari, bagaimana dia membangun dengan 3 fungsinya, bagaimana dia memposisikan dirinya sebagai wakil rakyat untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat yang itu sesuai dengan amanah undang-undang yang dijalankan di dalam
kita ber-DPR. Saya pikir itu. Oke. Jadi memang struktur dalam kehidupan, yaitu itulah yang coba dipahami oleh Bapak Rajab hingga saat ini diterapkan dan terbukti duduk di kursi DPR saat ini itu adalah bentuk support dari seluruh, jadi bukan hanya saudara, bukan hanya orang tua, tapi juga orang-orang yang memang memberikan kontribusi kepada Bapak. Nah Pak, di momen ini kira-kira sampai sudah di titik Bapak duduk di kursi DPR, apa yang ingin selalu disampaikan Pak kepada para generasi muda, khususnya mungkin anak-anak muda Kota Kendari ini Pak, yang tidak menutup kemungkinan mereka pun juga nanti bisa menjadi penerus-penerus, khususnya mungkin apakah nanti menjadi perwakilan rakyat juga di DPR. Gimana Pak? Ya, pesan saya, mari terus kita belajar, mari terus kita menuntut ilmu dengan baik. Dengan adanya globalisasi saat ini, jangan terus kita terjerumus. Mari kita bisa memfilter diri kita dengan apa yang kebaikan yang kita miliki, karena jujur saja tanpa kita di Kota Kendari, tanpa generasi muda di Kota Kendari, yakin dan percaya bahwa Kota Kendari pasti landai dalam proses perkembangannya. Jadi keterlibatan semua unsur yang ada di Kota Kendari, itulah yang menjadi tiang sebenarnya untuk bagaimana Kota Kendari tetap tegak berdiri dan terus berinovasi menjadi kota yang itu baik di mata seluruh masyarakat di Kota Kendari secara khusus dan masyarakat umum nasional secara umum dan internasional. Saya pikir masukan saya terhadap teman-teman generasi muda, mari kita berbuat, mari kita berinovasi dengan segala profesi yang kita miliki, karena yang kita pahami dalam sebuah kebaikan itu pasti akan melahirkan kebaikan. Dalam posisi ini kita terus punya semangat bersama. Jangan hanya DPRD Kota Kendari yang punya semangat, misalnya seperti kami yang hari ini menjadi perwakilan, tetapi bahwa generasi muda kita butuhkan dengan inovasi dan kecerdasan-kecerdasan milenialnya membantu kita untuk terus kita bertukar pikiran tentang apa yang harus kita bangun, apa yang harus kita buat di kota ini sehingga kota ini bisa menjadi kota yang layak buat masyarakat, karena Kota Kendari itu adalah kota yang sentral. Ya, kota sentral yang semua orang masuk di Kota Kendari dan itu membutuhkan hal baru dan membutuhkan sesuatu, misalnya kenyamanan, keamanan. Saya pikir di situ. Iya, jadi value-nya di situ ya Pak, dan nilai yang memang, makanya kenapa ya diharapkan para pemuda khususnya ini bisa memberikan kontribusi yang lebih sebenarnya, karena ingat bahwa di dalam sebuah kebaikan itu pasti akan melahirkan kebaikan ya. Yang ini disampaikan oleh Bapak Rajab. Oke, baik pemirsa di rumah, setelah yang satu ini kita masih akan kembali, kita akan masih juga mendengarkan penjelasan dari Bapak Rajab terkait seperti apakah di bidang pembangunan dan kesejahteraan rakyat, tentunya tetap di Dewan Kota Kendari Menyapa. Terima kasih pemirsa, kita kembali lagi. Jadi memang Bapak Laude Muhammad Rajab Djinik DS Sosmhum selaku Ketua Komisi 3 DPRD Kota Kendari yang membidangi pembangunan dan kesejahteraan rakyat. Kalau kita berbicara pembangunan, tentu pembangunan yang akan melahirkan kesejahteraan bagi rakyat. Nah, kalau kita sudah berbicara terkait kesejahteraan, ya tentu pasti harus didukung dengan pembangunan yang memadai. Nah, makanya ini kaitannya cukup erat dan boleh kami informasikan juga kepada Anda bahwa Bapak Rajab ini paling sering yang langsung kunjungan ke masyarakat karena memang sesuai dengan bidangnya. Boleh tahu tidak Pak, tanggapan Bapak dulu sampai saat ini khususnya di masyarakat Kota Kendari, seperti apa sih Pak masalah-masalah yang selalu saja memang menjadi kayak langganan ya, entah itu tentang jalanan, banjir, dan lain-lain. Ini gimana tanggapan Bapak? Ya, yang pertama mungkin saya berbicara dulu tentang kemitraan Komisi 3 ya. Oke. Komisi 3 itu bermitra dengan PUPR dalam bidang infrastruktur, bermitra dengan DLHK, bermitra dengan Dinas Kesehatan, bermitra dengan Dinas Pendidikan, bermitra dengan Kemeninfo, bermitra dengan Perlindungan Anak dan Perempuan,
bermitra dengan BPKD, bermitra dengan Bapeda, dan juga bermitra dengan Dinas Kesehatan. Oke. Ya, apa yang menjadi masalah selama ini di Kota Kendari yang itu berhubungan dengan dinas terkait yang itu bermitra dengan Komisi 3 dengan aduan atau aspirasi masyarakat yang masuk di DPRD Kota Kendari yang itu diteruskan ke Komisi 3 sebagai mitra. Insya Allah kami dari Komisi 3 memang berkomitmen dari awal kami pasti akan merespon cepat apa yang menjadi masalah-masalah yang disampaikan masyarakat di DPRD Kota Kendari. Ya, yang selama ini banyak memang yang masuk aspirasi itu banyak di infrastruktur, termasuk yang hari ini menjadi masalah umum kita di Kota Kendari ketika musim hujan itu pasti banjir. Nah, itu yang sering masuk aspirasinya ke DPRD Kota Kendari, termasuk infrastruktur yang itu kadang harus diperbaharui. Termasuk infrastruktur juga yang harus dibangunkan baru. Jadi kami di Komisi 3 memang tidak bisa melihat itu secara keseluruhan. Tetapi kami menunggu juga dari masyarakat masukan-masukan itu. Makanya tadi di awal di segmen pertama saya sampaikan kolaborasi masyarakat, Iya, benar. kolaborasi pemuda, kolaborasi LSM di kota ini dengan kita di DPRD Kota Kendari. Saya pikir ini yang sangat kita butuhkan untuk bagaimana kita terus akan memperbaharui seperti apa yang dibutuhkan masyarakat Kota Kendari, termasuk di segi infrastruktur tadi. Iya. Ya, tidak mungkin kita bisa tahu misalnya Labi Biasana lagi banjir kalau pada prinsipnya kita tidak mendapatkan informasi masyarakat. Makanya melalui kesempatan Dewan Menyapa kami menginformasikan kepada masyarakat bahwa sampaikan di mana saja wilayah yang ada di Kota Kendari ini yang harus kita perbaharui, yang kita bisa sesuaikan dengan kemampuan daerah kita. Tidak bisa juga kita paksakan satu kali, tetapi bahwa kita coba mengatur regulasi dengan eksekutif di dalam kewenangan mereka secara teknis, dan kami di DPR dalam bidang pengawasan, budgeting, dan perda. Saya pikir di situ tinggal bagaimana kita sesuaikan tadi. Sehingga apa yang menjadi masalah di masyarakat termasuk infrastruktur, itu kita bisa selesaikan baik itu secara langsung maupun bertahap. Ya, saya pikir itu. Jadi memang harus ada kolaborasi yang dibangun sih. Ya itu tadi saya juga sempat menyinggung kan pemirsa bahwa ini bukan hanya tugas dari DPR, ini bukan hanya tugas pemerintah, tapi memang masyarakat pun juga harus mengambil peran gitu. Mengambil peran dalam hal apa? Ya itu tadi, dalam hal bagaimana memberikan informasi, karena tidak mungkin Pak Rajab akan tahu di daerah, apalagi di Kota Kendari ini terdiri dari beberapa kecamatan, kelurahan yang cukup juga banyak. Jadi memang ini menjadi tugas kita bersama. Lalu Pak, bagaimana selain memang banyaknya permasalahan, salah satunya tadi di infrastruktur, bagaimana Bapak pendekatan yang dilakukan kepada rakyat ketika melakukan kunjungan kepada mereka? Apa poin-poin yang selalu disampaikan, Pak? Ya, poin-poin yang kami sampaikan itu jelas. Ketika kami lakukan kunjungan, kami pasti akan mengajak eksekutif sebagai pelaksana teknis, khususnya PUPR misalnya ketika itu masalah banjir. Misalnya di Dinas Kesehatan, misalnya masalah persoalan ketidakjaminan kesehatan di setiap wilayah misalnya. Kami pasti akan panggil kadisnya untuk bagaimana memperbaharui atau menyediakan apa yang dibutuhkan masyarakat. Terkait dengan misalnya kita beri contoh infrastruktur tadi, pasti kita kunjungan mengajak OPD terkait ketika kita turun ke lapangan, melihat apa yang menjadi masalah. Misalnya masalah drainase yang tersumbat, itu kita langsung perintahkan ke Dinas PU untuk bagaimana melancarkan drainase yang tersumbat misalnya. Atau tidak mencarikan jalan, misalnya ketika misalnya di wilayah itu memang terjadi banjir tahunan, itu kita mencarikan jalan, seperti apa solusi. Secara teknis, perencanaan pembangunan itu ada di PUPR dan kolaborasi dengan Bapeda sebagai perencanaan pembangunan yang ada di kota ini. Makanya apa yang diinginkan oleh masyarakat misalnya dalam bentuk keluhan bahwa di daerah mereka terjadi banjir, turunnya kami itu harus memberi solusi. Kalau tidak memberi solusi berarti ada hal yang memang tidak disediakan juga oleh masyarakat, bahwa di sana misalnya ada masalah tentang persoalan pembebasan lahan. Ketika misalnya kita akan membuat terobosan yang nanti akan direncanakan oleh
PUPR misalnya ketika itu membuat kanal atau membuat terobosan misalnya supaya banjir di daerah itu tidak akan lagi terjadi. Seperti itu sebenarnya yang selama ini kita Sudah merespon diupayakan, apa yang dilakukan. diinginkan oleh masyarakat terkait dengan masalah tahunan kita yaitu banjir. Oke. Saya pikir di situ. Dan Pak, bagaimana ketika sudah dilakukan upaya seperti itu? Apakah masyarakat ini kooperatif, Pak? Maksudnya menanggapi upaya-upaya yang sudah dilakukan, Pak? Gimana? Iya, saya pikir masyarakat ini memang pada kondisi ketika kami turun langsung mereka sangat kooperatif menyambut kami dan menyediakan apa yang menjadi solusi dari masalah yang terjadi di dalam lokasi lingkungan mereka. Misalnya tadi ketika beberapa lokasi kami turun, mereka bahkan menyediakan bisa memang lahan mereka bisa dijadikan sebagai kolam retensi misalnya, bisa lahan mereka misalnya bisa dibuka drainase misalnya, dan urusan pembebasan lahan adalah urusan mereka. Seperti itu dalam posisi bahwa penerimaan masyarakat dari apa yang kami lakukan itu sangat baik. Karena kepentingan itu adalah kepentingan untuk kenyamanan lingkungan mereka, kesejahteraan lingkungan mereka. Di situ sebenarnya bagaimana posisinya ketika hal yang mestinya mereka dapatkan itu tidak mereka dapatkan dalam urusan tugas pemerintahan. Misalnya penyediaan infrastruktur yang harus mereka dapatkan. Karena kalau kita mau bicara tentang itu ya kita bicara pada struktur negara kita. Indonesia ini sudah merdeka dan salah satu tujuan kita bernegara itu bicara tentang kesejahteraan, kemakmuran rakyat. Di situ saya pikir sama kita dengan Kota Kendari. Kalau masih ada hari ini yang belum teraliri listrik, belum ada aspal di jalan umum, saya pikir belum merdeka secara penuh kita. Tetapi bahwa pemerintah hari ini terus berbenah dengan apa yang menjadi tugas dan fungsi kita, baik kami di DPR maupun eksekutif. Saya pikir di situ. Oke, siap. Dan tentu upaya-upaya yang dilakukan ini memang sudah disusun program-programnya bersama dengan jajaran anggota di Komisi 3 ya Pak ya. Kalau boleh tahu sampai saat ini seperti apa juga bentuk kolaborasi di internal Komisi 3 ini Pak? Karena kan memang ini bukan hanya tugas dari Pak Rajab saja, tapi bersama dengan teman-teman yang lain. Gimana Pak? Kami di Komisi 3 memang itu berbeda-beda fraksi, tetapi kami disatukan dengan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota DPR. Betul. Dia tidak lagi melihat dia partai A, dia tidak lagi melihat partai B, tetapi bahwa tugas dan fungsi kita, pijakan kami ada di sana. Tidak lagi ada kepentingan partai A, tidak lagi kepentingan partai B, tidak lagi kepentingan partai C. Yang jelasnya apa yang menjadi fokus dari kegiatan yang kami lakukan sesuai dengan tugas dan tupoksi kami di Komisi 3 yang membidangi tentang infrastruktur dan kesra, ya di sana kami. Dan jujur saja bahwa di Komisi 3 kami sangat kompak dalam merespon segala apa yang menjadi persoalan. Bukan hanya dari saya masukan misalnya dari semua anggota Komisi 3 ketika mendapat masukan dari masyarakat. Itu semua didiskusikan. Kami akan melakukan rapat internal dan itu kan kami telusuri dan kami pasti akan langsung merespon secara cepat. Kalau memang faktornya harus turun lapangan, ya kita turun lapangan. Kalau tidak ya kita lakukan dalam bentuk RDP, memanggil eksekutif OPD secara teknis untuk membicarakan dan menyelesaikan apa yang menjadi masalah di masyarakat dan apa solusinya. Saya pikir itu yang selama ini kami jalani dan alhamdulillah mudah-mudahan kita sering terus diberi kesehatan untuk menunjang segala tugas dan fungsi kami di DPRD Kota Kendari. Karena masalah di masyarakat ini banyak ya Pak ya. Banyak, bukan hanya tadi infrastruktur, terus juga kesehatan, pendidikan. Pendidikan gimana Pak? Apakah ada ini juga masukan-masukan dari masyarakat? Iya, pendidikan bukan hanya pendidikan, kesehatan. Kesehatan benar. Di masa pandemi 1 tahun lebih, memang kita sangat rasakan ini aspirasi masyarakat yang masuk di DPRD Kota Kendari terkait dengan hubungannya pandemi. Di masa pandemi kita coba menyesuaikan apa yang menjadi kebiasaan baru kita. Jadi jujur bahwa masa pandemi ini melatih kita untuk berbuat sesuatu yang baru, tapi harus kita biasakan. Biasakan dan sabar kan? Biasakan dan sabar, karena kebiasaan yang lama sebelum masa pandemi, kita rubah menjadi kebiasaan baru. Ini yang agak sulit di masyarakat, sehingga harus ada strategi dan taktik-taktik baru di dalam kita menjalankan tugas dan fungsi kami di DPRD Kota Kendari dalam merespon segala apa yang diinginkan oleh masyarakat. Saya beri contoh misalnya kemarin kenapa kami kunjungan di setiap sekolah untuk memastikan di dalam pembukaan sekolah tatap muka di masa pandemi COVID yang hari ini menjadi pro dan kontra di masyarakat, kita ingin pastikan bahwa
sudah sesuai dengan kesepakatan yang kita buat antara kami DPRD Kota Kendari, masyarakat yang itu diwakili oleh orang tua siswa dengan dinas terkait. Sehingga apa yang kita lakukan itu tidak berdampak terhadap apa yang menjadi pro kontra masyarakat. Bahwa silakan masyarakat menilai, kami juga DPRD Kota Kendari siap merespon apa yang menjadi penilaian masyarakat yang nanti akan kita evaluasi di mungkin bulan Juli ketika kita merencanakan bersama tentang pembukaan sekolah tatap muka. Nah, di posisi ini sebenarnya sehingga apa yang kami lakukan kemarin ketika kami turun lapangan memastikan protokol kesehatan sarana dan prasarananya, kita pastikan bahwa ada rekomendasi dari orang tua karena jangan sampai kita tahu bersama bahwa pandemi COVID ini bukan hanya juga bicara tentang penyakit, tapi juga bicara tentang hukum. Hati-hati di situ. Makanya kita minta dari dinas terkait waktu kami buat kesepakatan dalam RDP bahwa harus ada salah satu syaratnya tanda tangan materai orang tua yang membolehkan anaknya untuk bisa sekolah bertatap muka. Itu yang pertama. Yang kedua, kami juga menginformasikan kepada teman-teman di sekolah sebagai pelaksana teknis bahwa protokol kesehatannya harus diperkuat, harus ada masukan dari Satgas COVID, harus ada masukan dari Dinas Kesehatan, harus ada masukan dari rumah sakit, termasuk perlindungan anak dan perempuan. Harus ada testimoni di sana. Tetapi yang terpenting bahwa kenapa kami kemarin turun langsung juga memastikan sekolah tatap muka di masa ujian sekolah, karena jujur saja memang ada kejenuhan. Ada perilaku sosial yang muncul di masyarakat di masa pandemi COVID akibat dari sekolah tatap muka yang lama tidak dibuka, sehingga ada pengaruh psikologi dari anak di bawah umur. Ketika kemarin kita telisik banyak kasus-kasus yang ada di Kota Kendari itu melibatkan anak-anak di bawah umur. Dan salah satunya karena ini salah satu efeknya yang tadi, benar. Kekurangan yang tadi. Jadi memang ini menjadi PR yang besar rupanya, Pak. Tapi saya yakin untuk mengatasi yang menjadi PR tadi itu tentu sudah dipersiapkan langkah-langkah strategis. Lalu menurut Bapak langkah-langkah strategis yang saat ini sudah dilakukan seperti apa, Pak? Langkah strategis kami dari DPRD Kota Kendari khususnya Komisi 3, yang pertama itu tadi, mencarikan solusi tentang apa yang menjadi kebutuhan masyarakat di masa pandemi COVID ini. Tadi saya ulang lagi bahwa dari hal yang dulu kita biasakan, sekarang menjadi hal yang harus dibiasakan pada situasi yang berbeda. Ini kita harus taktisi, kita harus sesuaikan dengan kondisi kita. Betul COVID di Kota Kendari itu sudah melandai, tetapi bahwa kita harus terus patuh terhadap protokol kesehatan. Kita jangan lengah dengan apa yang menjadi musibah global ini. Karena jujur saja kalau bukan kita yang menjaga kesehatan, siapa lagi? Kalau bukan kita secara individu yang menjaga kesehatan, siapa lagi? Kalau kita hanya berharap terus dari pemerintah, kita tidak peduli dengan diri kita, saya pikir tidak akan pernah kita dapatkan apa yang kita inginkan dalam melawan yang namanya pandemi COVID. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam urusan tugas dan fungsi kami yang membidangi tentang pembangunan dan kesra, kami tadi memberi saran dan masukan kepada pemirsa masyarakat yang ada di Kota Kendari, beri masukan ke kami. Kami adalah lembaga terbuka, kami adalah perwakilan teman-teman, perwakilan masyarakat yang hari ini dipercayakan duduk di DPRD Kota Kendari, tetapi bahwa tugas dan fungsi kami tidak akan bisa lakukan kalau tidak ada tanpa kolaborasi dengan masyarakat. Karena sekecil dan sebesar apapun informasi, jika itu ditutupi, kami tidak akan bisa menyelesaikan apa yang menjadi tugas dan tupoksi kami. Kami juga jangan dicela, kami juga jangan dicaci, disoroti jika informasi sengaja dibungkam oleh teman-teman masyarakat yang ada di Kota Kendari. Saya pikir di situ. Yang ketiga, kami menyusun setiap 3 bulan kami terus rapat dengan OPD. Tadi kami baru selesai rapat dengan DLHK bagaimana bicara tentang sampah di Kota Kendari, karena dia harus butuh inovasi di setiap saat. Karena sampah ini adalah produk kita manusia yang ada di Kota Kendari. Setiap orang yang ada di Kota Kendari itu melahirkan sampah 0,6. Makanya seperti di LHK ini kami pasti akan rapat di tiap 3 bulan untuk bagaimana menelisik secara jauh teknis inovasi dalam mengelola sampah di kota ini. Termasuk dalam proses penyediaan infrastrukturnya. Itu yang sekarang kami siapkan. Termasuk tadi PUPR saya pikir itu berjalan dengan sendirinya.
kita juga butuhkan tadi kolaborasi masyarakat, mana yang belum kita bangun, mana yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, mana jalan rusak yang ada di Kota Kendari yang harus kita perbarui, yang itu sudah berefek ke persoalan kecelakaan misalnya, itu sudah berefek di kesejahteraan umum masyarakat sehingga mereka tidak lagi mau bekerja akibat dari rusaknya jalan misalnya dan lain sebagainya. Betul, jadi memang sangat kompleks ya Pak sangat ya. kompleks Dan inilah menjadi tugas bukan hanya dari Komisi 3 di bidang pembangunan dan Kesra, tapi juga ini menjadi tugas kita semua. Dan yang paling terpenting adalah memang kolaborasi yang dibangun. Karena dengan adanya kolaborasi inilah yang akan melahirkan sebuah output yang tentu ini manfaatnya bukan hanya dirasakan oleh dari teman-teman di DPR Kota Kendari, tapi juga untuk seluruh masyarakat Kota Kendari. Baik pemirsa, kita masih akan kembali setelah yang satu ini, tetap di Dewan Kota Kendari Menyapa. Kolaborasi serta sinergi yang dibangun antara masyarakat, pemerintah, dan DPRD Kota Kendari tentu akan melahirkan sebuah hal yang pastinya ini diharapkan untuk kita semua. Salah satunya tadi sudah disinggung oleh Bapak Rajab Cinik bahwa memang permasalahan khususnya di bidang pembangunan dan Kesra ini sangat banyak, tapi bukan berarti tidak bisa diselesaikan. Adanya upaya-upaya yang sudah dilakukan tentu akan bisa terselesaikan jika adanya dukungan dari seluruh masyarakat. Nah, lalu Pak, kalau kita melihat juga saat ini bahwa memang Kota Kendari kan ini sudah termasuk kota yang terus mengalami perkembangan. Bahkan beberapa waktu lalu saya juga sering berbicara bersama dengan Bapak Wali Kota, terus juga Ibu Wakil Wali Kota, serta Ketua DPRD Kota Kendari bahwa memang Kota Kendari ini selalu memberikan terobosan-terobosan yang baru. Lah, menanggapi hal tersebut bagaimana? Ini kan tentu akan juga memberikan dampak pada kesejahteraan rakyat, Pak. Silahkan. Ya, kami dari DPRD Kota Kendari ketika melihat perkembangan Kota Kendari ini merupakan hal yang sangat luar biasa, yang sangat kami banggakan. Karena daerah ini adalah daerah yang plural, daerah ini menjadi daerah yang sentral, yang semua orang tertarik masuk di Kota Kendari dengan primadona, karena daerah jasa dan perdagangan. Di sini perwakilan kota di Sulawesi Tenggara yang itu sudah menawarkan semua apa yang bisa dilihat di kota besar yang lain, dan ini menjadi sesuatu yang sangat luar biasa. Tinggal tugas dan tanggung jawab kami sebagai penyelenggara pemerintah, khususnya kami DPRD Kota Kendari. Bagaimana kita bisa menjaga kenyamanan, keamanan, sering melakukan himbauan, sering memperbaiki apa yang menjadi tugas dan tupoksi kami, khususnya kami di Komisi 3 misalnya, termasuk infrastruktur tadi, bagaimana pelayanan, bagaimana pelayanan kesehatan, bagaimana pelayanan rumah sakit, bagaimana pelayanan pendidikan. Ini semua yang bisa kita kategorikan bahwa ini merupakan identitas Kota Kendari, bahwa Kota Kendari itu memang kota yang layak bisa dikunjungi dan dihuni. Ya. Seperti itu sebenarnya posisi yang kami lakukan hari ini. Yang pertama itu tadi lagi kami sampaikan bahwa kenapa misalnya dulu pernah ada yang namanya di Kota Kendari terjadi Munaspan. Ya. Itu sesuatu yang kegiatan berskala nasional yang hari ini coba masuk di Kota Kendari, dan ketika kita melihat efeknya itu sangat luar biasa. Sekarang ke depan ini akan ada lagi yang namanya Munaskadin. Ini sangat luar biasa. Kota Kendari merupakan kota yang sudah bisa dilihat dari sisi bahwa Kota Kendari sudah layak. Sudah siap, layak, dan ada jaminan-jaminan dan dukungan dari pemerintah Kota Kendari. Karena kolaborasi yang kita katakan bersama bahwa masyarakat, LSM, pemerintah, hukumnya juga, yudikatifnya juga, ini membawakan sesuatu yang baik untuk bagaimana setiap event-event nasional itu bisa terselenggara di Kota Kendari. Kota Kendari tidak bisa lagi dilihat sebagai kota kecil, tapi Kota Kendari bisa dilihat sebagai miniatur Indonesia yang juga dari timur
yang itu bisa bersaing dengan kota-kota besar yang ada di daerah lain. Tinggal bagaimana perlakuan kita sebagai penyelenggara pemerintah yang hari ini bisa menyediakan apa yang memang diinginkan oleh masyarakat. Saya kira seperti itu. Karena kota Kendari bukan lagi kota Kendari yang dulu ya Pak, banyaknya perkembangan yang mungkin orang dulunya hanya menganggap kota Kendari sebagai ibu kota Provinsi Sultra, tapi saat ini tidak seperti itu. Kota Kendari terus bertransformasi hingga akhirnya seperti yang kita lihat saat ini. Nah, tapi ini juga kita tidak bisa menyampingkan adanya tantangan-tantangan Pak. Ya, kita tahu semakin tahun demi tahun namanya perkembangan ya pasti akan ada tantangan-tantangan yang juga dihadapi. Siap tidak siap, tapi memang kita harus berbenah. Lalu Bapak apakah juga sudah mengupayakan nih langkah-langkah strategis menghadapi tantangan-tantangan yang dimaksud Pak? Silakan. Ya, kalau langkah-langkah strategis dalam merespon apa yang menjadi permasalahan di kota Kendari, khususnya kota yang berkembang dan maju, saya pikir itu terus kita melihat secara spesifik apa yang menjadi permasalahan yang terjadi. Misalnya tadi kekerasan terhadap anak, pencurian, begal, ini kan merupakan tugas kita bersama, bukan hanya tugas pemerintah, tapi di sini juga adalah tugas kepolisian, tugas keamanan. Yang jelasnya jaminan kenyamanan, jaminan keamanan, dan jaminan kesejahteraan buat masyarakat Kota Kendari itu menjadi sesuatu yang menjadi tanggung jawab kita bersama, bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tapi tanggung jawab kita bersama. Langkah-langkah strategi saya pikir tadi, respon kita sebagai pemerintah di dalam menyelesaikan persoalan yang terjadi. Baik itu di bidang infrastruktur maupun di bidang sosial. Di bidang kebudayaan juga saya pikir itu penting, bagaimana terus kita berinovasi tentang budaya yang ada di Kota Kendari untuk menjadi daya tarik para wisatawan atau orang-orang yang masuk di Kota Kendari. Saya pikir itu tadi, tinggal bagaimana inovasi kita. Kolaborasi DPR dan pemerintah Kota Kendari dalam hal ini eksekutif, ini sangat penting dibutuhkan. Makanya, alhamdulillah kami hari ini, kolaborasi ini sangat baik dilakukan di dalam menjalankan pemerintahan di Kota Kendari, dan itu saya pikir yang memang dibutuhkan oleh masyarakat di dalam menjamin apa yang menjadi hak dan kewajiban mereka berada di dalam Kota Kendari maupun orang yang hanya datang di Kota Kendari. Makanya kita saling berinovasi. Misalnya Kota Kendari hari ini muncul isu narkoba misalnya, yang itu tiap hari kita lihat di media sosial. Coba kita dari kami DPRD Kota Kendari menyarankan memberi masukan ke eksekutif sebagai leading sektor di dalam hal penyelenggara pemerintah secara teknis. Kami memberi masukan kepada Biro Pemerintahan untuk bagaimana mengefektifkan poskamling, pendataan setiap warga Kota Kendari, baik itu yang ada di sini maupun yang itu hanya datang dan mungkin berwisata di Kota Kendari atau hanya datang kunjungan di Kota Kendari akibat dari pendekatan keluarga atau yang lainnya. Ini harus didata secara keseluruhan. Orang yang masuk di Kota Kendari 3 bulan harus ada identitas yang ditinggalkan di Kota Kendari. Bahwa mereka siapa? Karena kejahatan itu dia masuk karena ada kesempatan. Kejahatan itu dia masuk karena tidak adanya identitas. Ini yang coba kita terus perbaharui dengan kondisi yang terjadi di Kota Kendari hari ini. Tadi kan masalah-masalah, misalnya masalah beberapa di media kita lihat ada masalah yang namanya perdagangan perempuan. Setelah itu kita melihat kekerasan terhadap perempuan. Setelah itu tadi prostitusi. Ini yang coba kita respon secara cepat dengan keterlibatan kita, bukan hanya dalam sisi penindakan yang dilakukan oleh penegak hukum, tapi kita di pemerintahan, penyelenggara pemerintah coba melakukan pendekatan kemasyarakatan. Karena yang punya masyarakat jujur saja bahwa itu pemerintah Kota Kendari, DPR dan eksekutif. Yang itu di bawahnya ada RT, ada RW, ada kelurahan. Kenapa tidak kita fungsikan mereka sesuai dengan tupoksi, kita coba melihat masalah yang terjadi dan kita pecahkan. Karena yang punya masyarakat jujur saja, yang berseliweran, yang berkomunikasi tiap saat dan tiap hari, itu adalah mereka-mereka yang ada di dalam lingkungan itu. Siapa mereka, siapa pemimpin mereka di bawah, itu adalah RT, itu adalah RW, itu adalah kepala lurah. Jadi sebenarnya lebih gampang. Lebih gampang dalam mencarikan solusi yang terjadi di masyarakat. Seperti tadi, solusi narkoba, masalah kekerasan anak, masalah prostitusi dan sebagainya. Tetapi bahwa itu merupakan ciri
perkembangan kota. Tetapi bahwa ini tidak bisa kita biarkan. Ya, inilah yang coba didorong. Nah, coba Pak, kita dorong melahirkan solusi. Saya pikir itu Oke, tugas kita di siap. pemerintahan hari ini. Jadi memang banyak, kalau kita berbicara tugas banyak, Ya, banyak. tapi kembali lagi bahwa ini adalah tugas kita bersama, tugas dari DPR, pemerintah, dan juga masyarakat Kota Kendari. Dan memang perkembangan yang terjadi, ya kita patut berbangga Pak sebagai masyarakat Kota Kendari karena terus adanya perkembangan, tapi kita juga tidak boleh lengah dengan adanya kemungkinan-kemungkinan, tantangan-tantangan yang bisa saja itu malah menjadi hal yang tidak baik. Makanya mulai dari sekarang ya sudah mulai harus memilah ya, harus bijak kayaknya Pak, benar. Nah, lalu kira-kira Pak, ke depan apa yang menjadi harapan Bapak untuk seluruh masyarakat Kota Kendari dan nantinya juga mungkin ini untuk seluruh teman-teman di anggota Komisi 3 di bidang pembangunan dan Kesra. Silakan Pak. Harapan kami di masyarakat, saya pikir bagaimana kita bisa bekerja sama dengan baik, bahwa Kota Kendari ini tidak bisa dipikirkan hanya oleh DPR dan eksekutif. Kota Kendari ini harus dipikirkan oleh semua pihak, apa itu masyarakat, LSM, dan mahasiswa. Kebetulan Kota Kendari ini adalah kota yang memang juga kota pendidikan. Ada universitas negeri yang terbesar yang ada di Sulawesi Tenggara. Kita minta masukan mereka bagaimana Kota Kendari lebih layak dan lebih baik ke depannya. Harapan kita itu tadi, bahwa kami di Komisi 3 juga yang bidang infrastruktur dan Kesra, kita terus membuka diri dengan apa yang menjadi aspirasi dan masukan masyarakat terhadap kinerja di dalam kami menjalankan tugas dan fungsi kami di DPRD Kota Kendari. Ini memang merupakan hal yang penting karena tanpa pengawasan secara menyeluruh dari masyarakat, kami juga tidak akan bisa melakukan tugas fungsi pengawasan kami karena jujur saja bahwa keterbatasan itu tadi. Tidak mungkin satu otak, 35 otak anggota DPR bisa menerjemahkan 390.000 otak masyarakat Kota Kendari. Makanya kita butuhkan kolaborasi itu untuk bagaimana kita memecahkan dan merespon setiap masalah yang terjadi. Baik itu masalah yang muncul secara alami maupun masalah yang muncul karena perkembangan Kota Kendari. Saya pikir di situ kalau harapan kami di Komisi 3 tadi, kami sampaikan, kami terbuka, apapun yang diinginkan oleh masyarakat, sampaikan ke kami secara langsung yang kami akan lakukan sesuai dengan tugas dan tupoksi kami. Kami tidak akan bisa menyalahi tatib kami, payung kami, juknis kami, karena kami bekerja berdasarkan undang-undang, kami bekerja tidak berdasarkan keinginan secara pribadi. Kami diikat dengan juknis tadi, jadi apa yang kami lahirkan, apa yang kami hasilkan, itu sesuai dengan tugas dan tupoksi kami, yang itu di dalamnya kami berdasarkan tadi, tata tertib PP 18 2012. Jadi PP 12 2018. Saya pikir itu. Karena begini, saya ingin tambahkan bahwa beberapa kali di DPRD Kota Kendari kami menunjukkan diri, tetapi bahwa masyarakat jangan puas-puas dengan apa yang menjadi respon mereka, karena dari masyarakat akan kembali ke masyarakat. Nggak ada gunanya kami duduk di sini atas pilihan rakyat, tetapi bahwa kami tidak melihat apa yang sangat dibutuhkan rakyat. Saya pikir di situ. Iya, poin terpentingnya di situ. Baik Bapak. Jadi perlu ditekankan karena Bapak Rajab dan seluruh anggota Komisi 3 ini memang dari masyarakat dan untuk masyarakat gitu ya. Semua itu sama, tujuannya hanya demi untuk bagaimana memberikan kesejahteraan bagi rakyat. Jadi kita sebagai masyarakat Kota Kendari wajib mendukung, memberikan masukan yang baik, bukan mengkritik ataupun menyoroti, tapi karena di sini adalah yang paling terpenting bagaimana bentuk kolaborasi serta sinergitas yang kita bangun secara bersama demi kemajuan Kota Kendari. Baik Bapak, tidak terasa waktu perbincangan kita pada kesempatan kali ini harus berakhir, namun sebelumnya saya ingin kembali mengucapkan terima kasih kepada Bapak Laude Muhammad Rajab Jinik DSOS Mhum selaku Ketua Komisi 3 DPRD Kota Kendari bidang pembangunan dan Kesra. Terima kasih Terima kasih Bapak. Dan tentu terima kasih juga buat pemirsa di rumah. Mari untuk tetap jaga
diri kita, jaga kesehatan. Ya walaupun pandemi di Kota Kendari mungkin sudah mulai melandai, tapi ini jangan membuat kita untuk lengah. Akhir kata, saya beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum dan sampai jumpa di edisi Dewan Kota Kendari Menyapa lainnya. Terima kasih.